Keluar! 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 Weh, sini 3 orang. Kalau Papa waktu di Malaysia, pengalaman Papa ini pengalaman pribadi saya dulu ditangkap polis tuh tidak ada yang membentak satupun atau berkata kasar, karena kita ini tidak lari, juga tidak banyak membuat ulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ini, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Lama kita tidak berjumpa. Kita ketemu lagi dengan Pak Sumarno atau Papa kami memanggilnya ya. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah kabarnya baik. Moga-moga teman-teman semua baik-baik juga. Oke Pak, dulu itu kan pernah kan Papa pernah bercerita bahwa dulu pernah ditahan sama polis Malaysia. Iya. Karena waktu itu Papa secara ilegal masuk ke Malaysia kerja di sana ya kan? Iya. Nah ini kan beberapa waktu yang lalu itu ramai lagi nih, ada yang membahas tentang TKI ilegal yang ada di Malaysia nih. Terus terjadi sedikit perbedaan pendapat lah. Ada saudara kita yang dari NTT, channelnya ini ya, kemarin itu kan dia mencoba membahas tentang TKI ilegal dari sudut pandang sahabat kita ini atau saudara kita ini memang benar. Jadi menimbulkan asumsi bahwa TKI ilegal di sana diperlakukan secara dalam tanda kutip tidak manusiawi gitu kan. Padahal kita satu rumpun nih. Ya. Kita ini adalah negara yang bertetangga antara Indonesia dan Malaysia. Nah, karena banyak yang tidak diketahui apa yang terjadi di sana, kok sampai sebanyak itu yang meninggal. Saya lupa nama channelnya nih Pak, pokoknya dari NTT. Waktu itu saya dikirimin linknya sama teman, suruh menanggapi. Kan kalau saya bilang sih ya wajar sih. Oke, jadi kalau kita lihat itu dari saudara kita itu jadi berpikiran bahwa terjadi tindakan-tindakan yang keras ya dari polis ataupun petugas di Malaysia. Nah ini Pak, dari Papa sendiri ini kan pernah nih ditahan di Malaysia ya? Iya ya kan? Iya. Kalau nggak salah itu kemarin Papa nyebutnya di Sabah ya? Kalau dari penelusuran saya lihat di Google ternyata bukan di Sabah Pak, di mana? Mukah tuh? Di Sarawak, ya betul di Sarawak. Di Sarawak ternyata karena Sarawak. Mungkin keterbatasan pengetahuan dari Papa nih ya, jadi dikira di Sabah padahal di Sarawak kan. Oke Pak, tapi sebelum Papa nanti cerita pengalaman Papa waktu ditangkap di Malaysia, diperlakukan seperti apa di sana, kita tonton dulu Pak nih videonya dari channel. Kami sekalian izin ya untuk memakai video Abang nih dari channel nih untuk ditonton sama ayah saya dan saya share di video ini. Ini Pak videonya Pak, dari channel. Judulnya penangkapan TKI ilegal di Malaysia saat sedang bersembunyi di Semak Samun. Silakan Pak, tonton dulu. Baru nih, kita baru nih. Keluar! 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 Weh, sini 3 orang. Keluar! 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 Bang! Keluar! Ada lagi yang lain, duduk! Mana lagi yang lain? Wah, mana lagi yang lain? Cakap. Saya tak tahu dia bagaimana. Kenapa kau lari? Hah? Kenapa kau lari?
Keluar lagi. Kakak, kenapa keluar lagi? Orang suruh keluar, orang keluar, paham tak, Wak? Wak! Mana lagi? Mana lagi yang lain? Yang lain mana lagi? Ni pun sebab aku jumpa ket ni, kesan baru, faham tak? Berapa orang semua tadi? Ni siapa punya? Ni siapa punya? Siapa punya ni? Betul. Ha? Mana lagi yang lain? Awak kata tak ada orang lah. Bagi tahu mana lagi yang lain. Orang jangan menyorok. Mana dia? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Ha? Jalan tu. Tak hujung pulang. Orang jadi lama aku tak tembak kalau aku tembak. Mati awak. Awak. Jadi kau nak terus. Aku nak tembak. Oke Pak, kita nggak tahu ini ada di Semenanjung ataukah di Borneo ya penangkapan ini ya. Apa coba Pak? Bapak sedikit cerita waktu Bapak ditangkap itu apakah ada perlakuan yang kasar atau sampai ada kekerasan itu? Boleh cerita Pak? Kalau Papa waktu di Malaysia, pengalaman Papa ini pengalaman pribadi saya dulu ditangkap polis tuh tidak ada yang membentak satupun atau berkata kasar, karena kita ini tidak lari juga tidak banyak membuat ulah. Apa kata aparat Malaysia atau polis di Raja Malaysia, kalau dia bilang suruh duduk ya kita duduk. Jadi wajar kalau macam orang yang lari ke hutan sampai aparat kerajaan atau polis Malaysia itu sedikit marah, karena pekerjaan dia itu semakin berat. Kalau Papa dulu kan tidak melarikan diri, bahkan Papa sendiri yang kawan-kawan udah ditangkap, Papa sendiri yang langsung berjumpa dengan polis. Jadi tidak ada perlakuan kasar atau membentak. Begitu kalau pengalaman Papa dulu di Malaysia, teman-teman. Tapi pas dalam tahanan itu Pak, berapa bulan pas ditahan sampai sidang? Ada sebulan atau 2 bulan? Di muka 1 bulan kurang lebih ya. Muka kucing ya? Bukan. Sarawak ya? Sarawak ya? Kemudian di di Sarawak belum sampai ke penjara pusat itu 1 minggu ditampung. Kemudian baru ke pusat. Di pusat kurang lebih 20 hari baru disidangkan. Jadi totalnya sekitar berapa bulan semuanya tuh dari tahan sampai di penjara? 7 bulan. 7 bulan ya? 7 bulan. Selama penahanan apakah ada perlakuan kasar dengan Papa atau mungkin teman-teman Papa yang lain yang ditangkap, apakah ada yang dipukul atau ada yang disuruh jungkir balik, ada nggak? Kalau yang satu lokasi dengan Papa itu tidak ada rasanya sih, tidak ada. Yang penting kita ikut peraturan dia, tidak boleh merokok, ya jangan merokok. Iya sih. Mungkin kalau seandainya membangkang mungkin hukum ya mungkin. Siapapun
yang melanggar peraturan itu pasti kena sanksi lah, kurang lebih begitu. Jadi teman-teman, mungkin di tempat lain ya yang ada perlakuan seperti itu, atau ada yang sampai dipukul atau gimana, itu mungkin di tempat lain, karena di tempat ayah saya dulu tidak diperlakukan seperti itu. Ini sebagai pembanding, ini saat ayah saya sendiri yang ditahan di Malaysia. Itu waktu saya SMP ya, saya lupa, mungkin sekitar tahun 2003 atau 2004 kalau nggak salah, di papa waktu ditangkap itu. Kemudian apa namanya tadi, channel kah? Channel apa? Ininya, apanya? Channel yang mana maksudnya? Yang tadi tuh. Yang tadi. Channel namanya. Channel. Yang upload video. Pertanyaan dari papa ini, yang ditangkap itu tahun berapa, atau udah masuk ke COVID atau belum, atau sesudah? Bentar ya, ini saya bacakan nih Pak. Kalau di video ini ada keterangannya di deskripsinya nih, saya bacakan ya. Nah, ini penangkapan TKI ilegal di Malaysia saat sedang bersembunyi di Semak Samun. Video viral, imigrasi Malaysia berhasil mengamankan Pati asal Indonesia yang sedang bersembunyi di Semak Samun. Pati ini mungkin singkatan ya, pekerja asing tanpa izin kali ya? Mungkin. Karena dulu kan pendatang haram kalau nggak salah ya. Pas zaman papa apa sebutannya? Pendatang haram. Masih pendatang haram. Ini baru nih berarti. Perburuan Pati oleh polis dan imigrasi Malaysia dilakukan di tempat yang dicurigai sebagai jalur masuk secara haram, yaitu daerah pantai dan hutan di perbatasan. Ini berarti di Borneo, Pak. Karena yang berbatasan daratan itu kan hanya ada di Borneo ya? Iya. Di Kalimantan maksudnya. Dalam video ini tayangkan detik-detik penangkapan TKI gelap yang bersembunyi di Semak Belukar saat tiba di Malaysia. Tim gabungan dari polis, imigrasi, dan rela Malaysia melakukan operasi besar-besaran ke setiap jalur masuk yang dicurigai sebagai jalan keluar masuk pendatang asing tanpa izin ke negara mereka. Mereka memburu ke tempat persembunyiannya di dalam Semak Belukar. Akhirnya mereka berhasil menangkap beberapa orang yang sudah tidak bisa lari. Berarti kejadiannya kemungkinan ada di perbatasan yang ada di Kalimantan. Karena dia bilang berbatasan dengan hutan kan? Iya. Karena kalau di Semenanjung itu kan perbatasannya kan dengan laut. Dengan laut. Nah, kemungkinan di Kalimantan itu. Jadi menurut Papa gimana Pak? Menurut Papa sih masih tanda tanya juga ini. Tanda tanya maksudnya? Maksudnya antara berita itu benar atau tidak. Yang jelas sih benar sih emang, karena ada penangkapan kan. Cuman mungkin kalau teriaknya tadi mungkin karena jengkel kan. Karena itu wajar jengkel. Yang namanya apa, cari maling tuh loh, sakit sampai masuk hutan. Ya nggak bisa dibilang maling sih Pak, karena beda kan. Ibaratnya gitu loh, ibaratnya ngejar-ngejar pencuri terus sakit kalau masuk hutan. Nah, jadi pesan Papa apa nih biar nggak terjadi kayak gini, biar nggak terjadi, kan kasihan tuh udah masuk hutan mau cari nafkah untuk keluarga. Pesan Papa untuk masyarakat Indonesia, masuklah secara izin, secara resmi, dan terlindungi dari segi hukum TKI. Jadi kalau warga Indonesia masuk ke Indonesia tanpa sepengetahuan pemerintah atau negara, warga Indonesia yang di luar negeri berapa, jadi kalau ada yang hilang kan tahu kalau secara resmi itu terlindungi Pak. Terlindungi. Kalau ada apa-apa kan susah kalau seandainya tidak ada izin atau tidak resmi kan. Di situ. Jadi untuk kawan-kawan yang masih mau masuk ke Malaysia, tolonglah izin dicukupi, pokoknya secara resmi lah. Jangan masuk secara diam-diam. Itu sih pesan Papa untuk kawan-kawan di Indonesia. Terus nih kemarin itu Pak, pas Papa bikin video yang kedua itu yang menjawab komentar-komentar dari Malaysia. Kalau nggak salah ada salah satu dulu petugas yang ditahanan tuh Pak, di Papa ditahan itu. Kalau nggak salah nonton video Papa nih. Cuman saya cari komentarnya itu belum ketemu nih. Jadi Papa
mau pesan apa nih? Siapa tahu dia nonton lagi nih. Yang biasa nyuruh main gitar sambil nyanyi itu. Itu Tuan Cego itu siapa? Papa itu juga lupa. Jadi pesan. Cuma dia bilang dulu, saya ini Pak, Mas, Mas dia bilang kan saya kan orang Jawa. Saya ini apa namanya, nenek moyang saya itu dari Sambas, dia bilang gitu. Oh, dari Sambas. Iya. Nenek kakek neneknya. Kemudian Papa disuruh, ditanya kawan-kawan itu siapa yang biasa main gitar. Nah, ditunjuklah Papa. Kemudian Papa membawakan satu lagu sama Tuan Cego tadi. Ya alhamdulillah dikasih es 1 kampil, 1 bungkus. Terima kasih Tuan Cego. Itu tuh guru atau petugas yang tugas menjaga tahanan di situ? Dia itu petugas penjaga tahanan. Itu petugas jaga tahanan. Kemudian Tuan siapa lagi itu yang berbintang 3 waktu itu juga nenek moyangnya dari Sambas juga. Banyak ternyata ya orang Sambas. Banyak. Zaman dulu yang hijrah ke sana ya. Ini ke Sarawak ya teman-teman ya, karena Sarawak itu kan berbatasan langsung kalau nggak salah dengan Sambas. Jadi emang masih satu pulau. Jadi wajar sih. Ya. Zaman-zaman dulu nenek moyang kita di sini saling bertukar, ada yang pergi ke Sarawak, ada yang pergi ke Kalimantan, begitulah bertukar gitu ya. Cuma namanya Tuan yang berbintang 3 itu Papa ini lupa. Cuma dia pernah mengumpulkan satu penjara itu yang mana yang asli dari Pontianak. Nah, dia bilang gitu. Oh gitu. Nah, kemudian Tuan itu tanya, apakah saya ini aman masuk Indonesia di siang hari atau malam hari? Kemudian Papa menjawab, lebih baik alangkah baiknya di siang hari, Tuan, saya bilang gitu. Semoga Tuan ini masih ingat juga dengan saya. Pas saat itu dia udah kisaran umur berapa Pak? Udah tua kan atau masih muda waktu itu? Tahun 2003 2004 itu. Kurang lebih 40-an gitu lah. Oh berarti sekarang udah tua lah ya Kak? Ya udah tua udah. Kurang lebih 60-an lah. Oke lah Bah, sementara mungkin itu dulu. Jadi terima kasih sudah bisa ikut menceritakan pengalaman saat ditahan di Malaysia. Dan sekali lagi Pak, kira-kira Bapak masih mau kerja nggak di sana atau mau jadi TKI lagi atau enggak? Ya kalau kerja sih mungkin tidak, kalau jalan-jalan sih masih mau. Tapi secara resmi tidak, masa pengalaman dulu. Ya doakanlah semoga channelnya ini makin besar teman-teman, jadi nanti Papa bisa pergi ke Malaysia lagi sebagai pelancong ya Pak, bukan sebagai tenaga kerja tapi pengen liburan saja gitu ya. Pengen liburan. Oke, silakan Pak, tutup Pak. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton yang di Indonesia ataupun di Malaysia. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.